Kisi-kisi buat teman-teman yang akan mulai membagikan digital tools ya. Yang pertama, Bapak Ibu jangan nafsu gitu ya. Nafsu langsung membagikan ke semua kontak yang ada di handphone Anda. No, saya tidak rekomen itu. Why? Karena gini, ada sebagian orang yang tidak nyaman. Anda baru ketemu orang yang nggak kenal, tiba-tiba mengirimkan link. Dia nggak nyaman. Dan itu akan dianggap sebagai spamming atau nyampah. Satu. Yang kedua, kita suka keliru. Kelirunya apa? Saya punya nih 1000 kontak. Beli gitu. Kemarin peserta didakan 2 ada yang beli. 200.000 dapat 5.000 kontak kalau nggak salah, nomor WA. Bapak Ibu, Anda jangan keliru. Anda punya 1 juta kontak. Itu nggak ada artinya. Kalau dia tidak menyimpan nomor kita, Bapak Ibu. Ya, Anda ngeblas ke 1.000 nomor setiap hari. 1.000 nomor Anda kirimkan. Percuma Bapak Ibu, dia tidak akan bisa klik link yang Anda kirimkan kalau dia tidak menyimpan nomor Anda. Jadi kita harus pastikan dia nyimpan nomor kita dulu, baru link yang kita kirimkan bisa dibuka. Oke, jadi kalau misalnya saya kenal Pak Edi misalnya, saya kenal Pak Edi Sumarjono. Pak Edi nggak kenal saya siapa. Saya dapat nomornya Pak Edi dari teman saya. Tuh, ada temanku tuh namanya Edi Sumarjono, dia lagi perlu asuransi. Coba prospek dia. Kita kan sering kadang dapat informasi seperti itu ya. Saya langsung kirimkan link Fogami misalnya ke Pak Edi. Pak Edi, selamat siang. Berikut saya kirimkan link tentang produk asuransi Indonesia. Siapa tahu Pak Edi sedang membutuhkan asuransi. Kirim link Fogami. Saya kirimkan ke Pak Edi. Apakah Pak Edi bisa membuka link yang saya kirimkan? Tidak. Karena Pak Edi belum menyimpan nomor saya. Pak Edi kan belum tahu saya siapa. Pak Edi nggak kenal saya siapa. So, Pak Edi harus menyimpan nama saya dulu sebagai kontaknya dia, baru link yang saya kirimkan itu bisa diklik dan bisa dibuka. So, PR Anda yang pertama adalah memastikan orang-orang yang akan Anda kirimin link itu adalah menyimpan nomor kita. Tidak penting ada berapa juta nomor yang ada di handphone Anda, itu tidak penting. Tetapi yang paling penting, yang lebih penting lagi adalah berapa orang yang menyimpan nomor Anda sebagai kontaknya. Itu lebih penting. Karena begitu dia menyimpan nomor Anda, nomor saya, nomor kita mau kirim langsung juga linknya bisa kebaca. Kita mau broadcast juga pasti dia akan terima. Tapi kalau Anda tidak menyimpan, contoh tadi ada Pak David. Pak David masih di sini, Pak David? Pak David masih ada? Nah, ya, tadi ada, Pak. ada ya. Pak David tadi nggak terima kan? Broadcastan saya nggak terima kan? Karena Pak David belum nge-save nomor saya. Betul nggak Pak David? Iya, betul. Nah, betul, itu contoh ketika Pak David saya buat, karena saya dapat namanya Pak David dari Fogamin. Pak, ini peserta batch kedua. Saya ambil namanya, saya bikin grup broadcast. Nah, ini contoh teman-teman. Anda merasa, wah ini konteks 1.000 nama, saya save-in semuanya, Anda bikin grup broadcast, save. Halo, apa kabar? Saya Herman. Bapak Ibu, dia tidak menyimpan nomor Anda tidak terima broadcastan itu. Contohnya dari Pak David. Saya kirim broadcast, Pak David nggak terima. Pak, besok acaranya apa? Bapak nggak terima? Enggak. Bapak belum save nomor saya ya? Saya langsung gitu. Iya Pak, belum. Save dulu Pak. Begitu Pak David save, saya ngirim Pak David terima. Betul nggak Pak David? Nah, itulah. Jadi, Iya, betul. Anda jangan senang-senang dulu, Anda punya 1.000 nama, Anda bikin grup broadcast, setiap hari kirim, yes, hari ini saya kirim broadcast ke 1.000 nomor. Bapak Ibu, kalau 1.000 nomor itu belum nge-save nomor Anda, nggak ada satupun yang terima broadcast Anda. Nggak ada satupun yang terima broadcast Anda. So, kenalan dulu. Kenalan dulu. Kalau memang dia belum mendapatkan nomor Anda kenalan dulu. Oke? Oke, cara kenalannya gimana? Kalau memang Anda dapat nomor, Anda japri satu-satu. Terpaksa harus japri satu-satu. Tidak ada cara yang lain. Cara yang pertama adalah, Pak David, apa kabar? Saya Herman. Kita satu grup, Pak. Di grup apa? Simpan nomor saya, Pak. Biar nanti kalau silaturahmi ke depan, kita enak saling menyapanya. Nama saya Herman ya, Pak David. Dia pasti akan membalas dong, karena kita menyapanya secara personal. Oke, Pak Herman. Salam kenal, saya David. Nah, setelah itu kita save kan. Saya save nomornya Pak David, kita nggak tahu Pak David nge-save nomor saya apa enggak, kita nggak tahu. Nah, cara ngetesnya, apakah dia sudah nge-save nomor saya atau belum, setelah ada, kan bisa jadi Anda saling ngechat dengan WA, tapi Anda belum nyimpan nomornya kan bisa ya. Asal mulai dia duluan ngechat ke saya, kemudian kita balas, nomornya belum kita save. Kita merasa tidak penting nyimpan nomornya dia. Bisa. Anda terus berlanjut. Nah, cara ngetesnya adalah Anda coba-coba iseng-iseng kirim link. Tapi linknya jangan link Voga atau link Prudential. Kirim link yang umum. Misalnya,
Saya ngobrol sama Pak David. Pak David ternyata dia hobinya sepeda. Pak David, kalau minggu itu olahraganya apa? Oh, saya sukanya sepeda, Pak. Oh, sepeda. Car Free Day, sepeda. Iya. Nah, Anda coba cari informasi tentang sepeda. Di link misalnya di detik.com, kompas.com, atau CNN, segala macam. Cari berita itu. Kemudian, misalnya contoh, harga sepeda sekarang turun drastis, gitu ya. Ada copy linknya, kemudian Anda kirimkan kepada David. Pak David, nih, berita bagus. Harga sepeda sekarang sudah turun. Ada kirim linknya. Send ke dia. Kita tunggu komentarnya Pak David. Kalau Pak David, Pak, linknya nggak bisa dibuka, artinya Pak David belum menyimpan nomor Anda. Ya, kalau linknya berbentuk warnanya masih hitam, dia belum menyimpan nomor kita. Tapi kalau dia, oh ya Pak, coba saya klik, klik, iya Pak, sekarang lagi murah. Artinya dia sudah nyimpan nomor kita ya. Jadi ketika Anda mengirimkan link kepada nomor yang belum nge-save nomor kita, itu linknya nggak bisa diklik Bapak Ibu. Diklik nggak bisa. Tulisannya hitam, bukan biru. Tapi ketika dia sudah menyimpan nomor kita, maka linknya berubah menjadi warna biru dan dia bisa diklik. Nah, caranya gitu. Kirimkan dulu link yang kira-kira dia suka. Dia suka sepeda, kirimin sepeda. Dia suka masak, kirimin masakan. Dia suka makan, kirimin tempat-tempat yang nongkrong yang enak makanan. Dia suka nongkrong di kafe, kirimin kafe-kafe. Dia suka hangout, dia suka traveling, kirimin destinasi-destinasi yang lagi happening. Nah, artinya itu dulu, jalin dulu kedekatan, ngobrol mungkin sampai berapa kali, 1 minggu, 10 hari. Nah, setelah itu pelan-pelan Anda mulai membagikan linknya Voga Digital. Ya, karena apa? Anda sudah terbiasa mengirimkan link yang dia perlu, mengirimkan link yang dia merasa bahwa ini linknya bagus, ini linknya memang dia memerlukan informasi itu, atau dia memang tertarik dengan informasi itu. Kedepannya, Anda memberikan link tentang Prudential, tentang Voga Digital, itu dia pasti akan bisa diterima. Ya, ini link apa, Pak? Oh, itu, Pak, saya dengan teman-teman bikin website baru, Pak. Namanya Voga Digital. Kami dan teman-teman bikin gitu. Pak, saya kan baru belajar bikin website nih. Review ya, tolong ya. Siapa tahu ada masukan buat dari Pak David nih. Soalnya Pak David kan jago masalah digital begitu. Kita kan baru belajar. Jadi selama ini kami menulisnya di blog, menulisnya di buku. Nah, sekarang kita bikin website. Jangan belajar nulis, tapi belajar bikin website. Kalau belajar nulis, artinya Anda baru belajar menjadi pintar. Tapi kalau belajar buat website, artinya Anda merambah dunia digital, di mana skill Anda sebetulnya sudah bagus dalam hal penulisan. Jadi ingat kata-katanya adalah kami dengan teman-teman belajar bikin website, bukan belajar bikin tulisan. Ya, belajar bikin website Pak, tolong di review ya Pak. Anda kirimin link Vogami atau Voga atau Syariahmi. Pak, kalau ada teman minta review, pasti dia review dong. Dia akan buka kan, dibaca kan. Dia akan baca-baca. Komentar, kita tunggu komentarnya. Gimana Pak? Udah baca Pak? Komentarnya gimana? Oh, itu tentang asuransi. Nggak cuma asuransi sih Pak, itu tentang perencanaan keuangan. Itu memang bidang profesi saya. Saya sudah di sana berapa tahun gitu kan dengan teman-teman karena kita pengen belajar lagi. Reviewnya ya, Bro. Jadi oke, siap. Gitu doang. Kalau dia merasa bagus, ini bagus banget, keren banget. Ya sudah, that's it, itu doang. Jangan jualan dulu. Oke, tapi itu paling tidak Anda sudah mulai belajar membagikan link yang diterima oleh orang lain ya. Oke. Kemudian, misalnya si orang ini dia melihat link itu bagus, suatu saat dia ngobrol sama orang lain, dan orang lain ternyata membutuhkan asuransi. Apa yang dia ingat? Anda. Sebentar, gue punya teman. Dia kemarin baru bikin web, bagus loh. Gue kirim ya webnya. Apa yang dikirimkan? Link Anda dong. Vogami Anda dikirimkan kan ke teman dia kan. Nah, jadi bisa jadi Vogami yang Anda kirimkan ke orang yang tadi Anda baru ajak kenalan, dan Anda sudah minta izin untuk kepada dia untuk mengirimkan link, dan dia sudah bisa membuka link itu, dan dia melihat link ini bagus, dan dia akan membagikan kepada orang lain, maka dengan kata lain, secara tidak langsung, tanpa Anda sadari, Anda sudah mendapatkan referensi digital, Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kan kita, Pak, minta 5 nama dong, Pak, untuk kami jelaskan tentang produk Prudential gitu. Kalau Bapak merasa ini bagus, boleh minta 5 nama ya, Pak. Itu kan dulu kan referensinya seperti itu ya. Nah, sekarang referensinya lebih digital, Bapak Ibu. Ketika orang merasa bahwa link yang dia terima adalah bagus, tidak usah disuruh pun dia pasti akan membagikan kepada orang lain. Tadi di grup ada yang mengatakan ini, ya Pak, tadi saya kirim, dan bahkan ada yang membagikan ke grup. Artinya Dia merasa linknya bagus, jadi dia akan membagikan ke grup. Tapi bukan Anda yang membagikan. Ya, jadi tadi, rumus yang pertama adalah Anda kenalan dulu. Oke, kenalan dulu, ajak ngobrol, segala macam, sampai akhirnya dia mengizinkan Anda mengirimkan link. Lalu link-link yang sekarang ada bagaimana? Saran saya link yang sekarang Anda, kirimkan kepada existing customer dulu. Existing nasabah.
prospek yang masih menunda, teman yang tahu Anda di Prudential. Artinya resistensinya sudah kecil ya. Nggak ada, lu siapa? Belum ke situ. Maksudnya kita masih ke tahap orang-orang. Nah, ini ring satu di dalam dunia digital. Ring satu dunia digitalnya Voga adalah nasabah Anda, tapi nasabah yang benar-benar nasabah Anda sendirian, bukan nasabah limpahan. Jadi bukan Anda leader, agen Anda hilang, Anda mendapatkan limpahan nasabah dari tim Anda, itu bukan nasabah Anda, itu adalah apa ya, ring 2 lah kalau menurut saya. Ring 1 adalah orang-orang yang benar Anda prospek sendiri dan Anda kenal. Itu nggak apa-apa, Anda mau kirimin langsung. Bro, Pak, Bu, Mas, Tante, Ci, Ko, ini saya ada link bagus banget Bapak Ibu, kalau misalnya mau klaim, tinggal klik link ini saja ya. Ini saya kirim, jadi Anda nggak usah repot-repot kalau misalnya tengah malam butuh informasi rumah sakit, di situ ada. Mau butuh apa namanya, mau lagi kepingin mau beli asuransi, di situ ada simulasinya, silakan dipakai. Itu boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu adalah orang yang sudah tahu Anda. Untuk orang-orang yang belum Anda kenal, hindari dulu. Jangan dulu kirimkan link apapun, link Prudential atau link Voga, jangan dulu. Oke? Kemudian, jangan juga Anda kirimkan link Vogami, Vogacare segala macam di grup. Saya tidak rekomen Anda kirimkan di grup. Karena apa? Mungkin dari 200 orang di grup itu, ada 5 orang sedang mencari asuransi. Betul, dia perlu asuransi. Begitu Anda kirimkan grup, ternyata ada 70 orang yang antipati dengan asuransi. Artinya apa? Seberapa kuat Anda mempertahankan argumentasi Anda di grup? Kalau kekuatan Anda kalah dengan orang-orang yang beringas tadi, ya sudah. Orang yang tadinya mau beli jadi nggak jadi. Ya, jadi nggak jadi beli. So, saya tidak rekomendasi Anda mengirim link Prudential Voga ini di grup. Kecuali grup itu Anda yang buat. Anda jadi adminnya, dan Anda punya authority yang kuat di grup itu. Misalnya, Anda ketua organisasi, atau Anda manajer di sebuah perusahaan. Anda buat grup dengan tim Anda di bawah Anda. Dia tidak punya kemampuan untuk menolak. Apapun informasi Anda kirimkan, dia pasti akan siap dan oke, thank you, keren dan bagus, bisa bantu. Dia pasti akan ngomong seperti itu. Resistennya akan kecil, tapi sekali lagi, secara kekuatan link tersebut, kalau Anda kirimkan di grup juga tidak terlalu bagus. Ya, tidak terlalu bagus. Jadi saran saya tetap saya merekomendasikan untuk kirimkan secara personal. Ke berapa orang? Bapak Ibu, sehari kirim 20 orang cukup. Nggak usah banyak-banyak. Sehari 20 orang saja. Tapi kedua orang itu ada prolognya dulu. Hai bro, apa kabar? Selamat pagi, hari ini sibuk apa? Ada kegiatan apa? Ngobrol-ngobrol. Gue kemarin baru bikin web nih. Review ya? That's it. Ya, ngobrol dulu lah, santai. Bro, setelah mungkin di lain kesempatan, bro, Prudential baru mulai produk baru nih, keren banget, siapa tahu lu perlu asuransi. Lu kan mana udah punya Murcinta, ini bagus nih, PSS, ini asuransi yang cuma tahunan, lu bisa pilih dalam jangka pendek. Gua kirim ya lu ya, Anda kirimin selling page, silakan. Artinya sehari 20 orang saja itu udah cukup. Cara pembagiannya bagaimana? Yuk kita bikin canvassing secara digital. Sehari kirim misalnya pagi, jam 7 pagi. Pada saat Anda makan pagi atau setelah olahraga pagi, Anda kirimkan ke 2 nama. 2 nama saja. Ya, 2 nama saja. Sapa dulu, selamat pagi, ngobrol-ngobrol. Sekali lagi orang yang Anda kenal ya, dan dia tahu Anda. 2 orang. Kemudian jam 9, jam 10 pada saat coffee break pagi, Anda kirimkan ke 2 orang lagi yang lain. Pada saat makan siang, kirim 2 orang lagi. Pada saat coffee break jam 3, Anda kirimkan 2 orang lagi. Pada saat jam 5 jam pulang kantor, Anda kirim 2 orang lagi. Pada saat jam makan malam, jam 7 malam, Anda kirim ke 2 orang lagi. Menjelang tidur jam 9 malam, Anda kirim 2 orang lagi. 7 kali 2, 14 orang. Atau 20, terserah apa-apa. So, 20 orang ini dalam waktu 1 bulan, Anda bisa mengumpulkan 450 sampai dengan 600 target. Oke? Itu potensi besar. Mungkin belum closing saat itu juga, it's okay, no problem, karena Anda melakukan tahapan branding, Bapak Ibu. Personal branding. Personal branding, yes, membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan waktu yang lama. Jangan Anda gila, saya udah ngirim ke 1000 nama kok nggak ada satupun yang respon. Yes, yang namanya personal branding itu butuh waktu. Butuh waktu. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 5 bulan, bisa 1 tahun. Tergantung dari kualitas orang-orang yang Anda sapa. Tergantung dari prolog yang Anda sampaikan. Tergantung dari materi apa yang Anda sampaikan. Banyak faktor, Bapak Ibu. Tapi personal branding harus dilakukan mulai hari ini.
dengan mulai mengirimkan link-link dan informasi yang menunjukkan bahwa Anda adalah bukan agen sembarang agen. Agen yang bisa mengedukasi, agen yang bisa menulis, agen yang bisa membawakan sesuatunya itu dengan lebih sederhana, tetapi langsung kepada tujuan. Voga Digital posisinya ada di situ, Bapak Ibu. Voga Digital posisinya ada di situ. Bagi Anda yang nggak bisa nulis, kami bantu dengan konten. Anda yang nggak bisa desain, kami bantu dengan desain. Ada yang nggak bisa bikin website, kami bantu dengan kita buatin website. So, tugas Anda hanya lakukan aktivitas harian sebagai seorang agent. Aktivitas harian sebagai seorang agent di era digital sekarang ini. Kalau dulu Anda canvassing door to door, dari toko ke toko, dari ruko ke ruko, sekarang Anda canvassing digital setiap hari dari kontak WA ke kontak WA, sehari ke 14 sampai 20 nama. Ya, itu cukup. Tidak perlu harus sampai 1000 nama, sekali kirim, sekali blast. Bapak Ibu, trust me, ada blasting informasi, ada blasting pesan, nilainya, kekuatannya itu rendah sekali. Tetapi berbeda. Kalau Anda sapa dulu secara personal, Anda ngobrol baik-baik, Anda ngobrol secara nyaman, secara dekat, baru Anda kirimkan link-link yang mengarahkan mereka pada produk, pada simulasi, sehingga akhirnya dia mengatakan, oke, gua ambil. Tujuannya adalah ke arah sana. Gitu ya, Bapak Ibu ya? Oke. Yang berikutnya, Anda kadang-kadang suka di-invite nggak di grup WA? Yang Anda nggak tahu, di-invite di grup WA, dan Anda nggak kenal siapa saja di sana. Ada nggak? Banyak ya? Kadang-kadang kan Anda kan di-invite di grup WA gitu. Nah, mulai sekarang, saran saya, karena WA bisa di-set, Bapak Ibu. Anda bisa menolak invitation dari orang yang tidak Anda inginkan. Sehingga ketika Anda meng-invite seseorang, dia harus meng-invite secara personal dulu, baru di-approve. Tetapi ada juga ada settingan yang begitu di-invite, Anda otomatis masuk di grup. Saran saya rubah settingannya menjadi Anda bisa di-invite oleh siapapun. Why? Itu peluang bagi Anda mendapatkan prospek. Ya, karena dengan ada di-invite di grup yang banyak, nanti nama-nama itu kita tembak satu-satu. Ya, misalnya saya gitu kan, saya punya beberapa rumah di Jakarta ada, di Jogja ada, di Purwokerto ada. Nah, ketika saya pindah ke lokasi yang baru, ketika saya datang kepada pengurus lokal, RT atau pengurus apartemen, mereka langsung, oke Pak, kita masukkan dalam grup ya. Oke Pak, begitu dimasukkan ke grup, hampir semua di situ saya nggak ada satupun yang kenal. Betul kan? Karena kan orang baru semua ini. Nah, ini adalah potensi Anda melakukan prospek. Nah, sapa mereka satu-satu. Caranya tadi, satu-satu Anda pilih satu nomor yang Anda kenal, sapa. Pak, Bu, misalnya, salam kenal, saya Herman, saya penghuni baru di lingkungan ini, saya penghuni baru di apartemen ini, saya tinggal di blok ini, nomor sekian, saya tinggal di lantai sekian, gitu. Salam kenal ya Pak, nama saya Herman. Silakan save nomor saya, Herman, biar kita nanti mudah untuk menyapanya. Mohon maaf, saya ini dengan Bapak siapa? Untuk saya mudah untuk menyimpannya, untuk nanti kita berkomunikasi. Ada dua kemungkinan Bapak Ibu, dia membalas WA Anda atau dia tidak merespon WA Anda. No problem kalau dia nggak merespon. Tetapi pasti ada yang merespon kan? Pasti ada yang merespon. Nah, yang orang-orang merespon itulah ada save namanya. Ada save namanya, kemudian ada ajak ngobrol seperti biasa. Orang-orang yang memiliki, ketika Anda mulai menyapa orang-orang baru, pastikan orang-orang baru itu memiliki kesamaan dengan Anda. Kesamaan daerah, kesamaan hobi, kesamaan pendidikan, misalnya alumni SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau kesamaan-kesamaannya misalnya sama-sama satu grup WA. Saya di grup, kita sama-sama satu grup Pak, kita sama-sama satu sekolah Pak, kita sama-sama satu klub ini Pak, gini. Saya di-invite oleh si ini, saya diundang oleh Pak ini. Kenalkan ya Pak. Nah, artinya tunjukkan kesamaannya. Ya, kalau zaman dulu, kalau ketika Anda offline, kan mirroring ya, adanya kesamaan. Nah, ini sama, kita mirroring. Pak, kita satu grup loh Pak. Ketika Anda menyampaikan kesamaan, maka dia melihat, wah ini urgent nih, ini ada urgensinya untuk membalas. Ada kepentingannya untuk membalas WA Anda. Tapi kalau ini orang siapa, saya nggak kenal, dia pasti tidak akan merespon. So, Anda harus menunjukkan bahwa kita satu, ada punya persamaan. Persamaan di mana Anda sampaikan di sana. Nah, sehingga dengan demikian, kita bisa mendapatkan nama, kita save. Untuk selanjutnya nanti kita jalin kedekatan, ngobrol dulu. Di 2 minggu pertama, saran saya jangan langsung kirim link ya. Ngobrol biasa aja dulu, fact finding dulu lah. Dia asal dari mana, usia berapa, anaknya berapa, gitu kan. Kemudian hobinya apa, kemudian kegiatannya apa, kerja di mana.
ketakutannya dia apa. Itu dulu gali seperti biasa. Nah, nanti baru dari situ kita bisa tahu kita akan mengirimkan apa, di mana, jam berapa gitu. Dari situ kita akan mulai. So, itu persiapannya buat Bapak Ibu, teman-teman untuk memulai kegiatan canvassing secara digital. Kami sudah menyiapkan satu aplikasi Android dan website Voga Digital yang berfungsi sebagai digital selling kit. Sekali lagi, berfungsi sebagai digital selling kit. Itu adalah berfungsi menjawab pertanyaan Anda dan menjawab pertanyaan customer prospect. Oke. Yang kedua adalah sudah saya siapkan digital tools yang saya kemas dalam bentuk Voga Passport, sehingga Anda bisa mencari link-link apa yang Anda perlukan yang khusus pada orang-orang tertentu. Bisa jadi mungkin existing customer atau prospek yang masih menunda, mungkin orang-orang yang kenal Anda tapi dia belum memberikan respon positif, atau mungkin orang-orang yang Anda kenal tapi dia tidak kenal Anda, atau mungkin orang-orang yang Anda tidak kenal dia juga tidak kenal Anda. Ya, banyak faktor. So nanti kita pelan-pelan kita belajar ke depan sehingga kita bersama-sama mulai mencoba area baru. Kalau dulu mungkin Anda hanya fokus canvassing, fokus prospek, konfus melakukan kegiatan secara tatap muka, sekarang kita tambah. Yang tatap mukanya jangan dibuang, tapi kita tambah kegiatan secara digital dengan menggunakan WhatsApp. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa saya lebih prefer menggunakan WhatsApp? 99% orang Indonesia menggunakan WhatsApp. Oke. Lalu, apakah ini bisa kita taruh di IG atau di Facebook? Kalau Facebook sekarang udah untuk bapak-bapak yang usianya ke saya atau lebih tua, mungkin Facebook ya. Tapi kalau untuk yang di bawah saya, 40 tahun ke bawah, lebih nyaman menggunakan IG. Bapak Ibu, link yang Anda terima di dalam Voga Passport, itu tidak akan bisa dibaca ketika Anda posting apapun di IG. Jadi percuma kalau menurut saya. Tapi bisa nanti kalau bentuknya ada berupa IG Story, itu bisa. Saya tidak merekomendasikan kita bermain-main dengan sosial media dulu, ya. Kenapa? Sosial media kalau Anda nggak kuat mental bisa diserang kanan kiri. Lebih baik Anda bertemunya dengan WA secara personal satu lawan satu gitu ya, sehingga kekuatan Anda kuat. Pertanyaan dia bisa Anda jawab dengan baik. Kalau ataupun ada keberatan, Anda bisa menjawab detik itu juga. Kalau ataupun dia masih negatif pada ya sudah, hanya sebatas Anda dan dia saja yang tahu. Tetapi kalau di sosial media, situasi lagi seperti ini. Kita dengar ada demo-demo di kanan kiri gitu kan. Ada posting sosial media, bisa jadi Anda dihajar kanan kiri. Yang tadinya orang tertarik menjadi takut. So, hindari sosial media, tapi silakan kita lakukan prospecting secara digital dengan menggunakan WhatsApp dulu. Ya, sosial media nanti tunda dulu. Sekarang kita fokus gunakan WhatsApp dulu. Kekuatan WhatsApp lebih bagus karena WhatsApp ini kita melakukan penjualan secara soft selling. Kualitas closingan soft selling itu jauh lebih besar daripada kualitas closingan melalui sosial media. Ya, itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Silakan. Saya buka kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo, malam Pak Yosep. Yes, Pak Dedi. Mau make sure aja, jadi yang kita share tadi ke WA itu berarti yang Mi itu ya Pak, Vogami yang paspor yang Mi itu ya Pak? Semuanya bisa di-share Pak. Mau Vogami, mau Syariami, mau Vogacare, mau Sellingpad, semuanya bisa di-share Pak. Semuanya bisa di-share. Yang saya sarankan untuk tidak di-share adalah link Voga Passport. Voga Passportnya jangan di-share, karena itu kan rangkuman link Anda semua. Nanti kalau dikirimkan ke nasabah, wah dia buka semua. Jangan Pak. Yang dikirimkan link-link aja, Vogaminya, atau Vogacare-nya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Nursa, kapan kita mengirimkan Vogami? Tadi saya sudah sampaikan. Vogami ada mungkin ketemu sama orang lagi di jalan gitu ya, ngobrol-ngobrol, kenalan, kemudian kerja di mana, kemudian misalnya ada orang, oh saya di Prudential Pak, gini-gini. Oh ya Pak, ini saya kirimkan ID saya, gitu kan. Ini website saya buat. Pak, boleh minta nomor handphonenya Pak? Saya kirimkan nih link website saya. Nah, Anda bisa memberikan link Anda yang kira apa? Vogaminya Anda kirimkan. Nah, kalau Anda minta nomor handphone dia, kemudian Anda kirimkan link, dia kan gini, Pak, nggak bisa dibuka, save dulu Pak, nama saya Pak. Nama saya Dedi Pak. Ya. Nah, ketika dia nge-save nama Anda, otomatis kan linknya jadi biru itu dia. Nah, artinya Anda dapat satu kontak Pak. Gitu kan. Tapi Anda kirim link kok, misalnya dia gini, Anda kirim link terus, oke Pak, Pak coba dulu Pak, diklik Pak, buka nggak? Jangan coba, oh nggak bisa, ya Bapak save dulu Pak nama saya Pak. Nah, jadi itu adalah fungsi ketika dia nge-save nama Anda, kedepannya kan lebih mudah. Anda mau kirim broadcast, dia pasti akan terima. Anda kirim link juga dia pasti akan bisa ngeklik gitu Pak. Itu Pak. Jadi Vogami bisa jadi semacam kayak ID Pak.
digital ID Anda dalam bentuk apa namanya digital atau website. Gitu Pak. Oke, thank you Pak Yosef. Siap. Oh, Pak, tadi satu lagi Pak, yang tadi saya ke skip kayaknya Pak. Yang Apa itu tuh? kan kalau misalkan di paspor itu kan ada nama tuh Pak. Nah, yang terakhir kan logo paspor kita terus ada user ID-nya. Yes. Nah, kalau misalkan kita mau ganti user ID-nya biar lebih representatif bisa Pak? Bisa, tapi kalau Bapak sudah membagikan banyak, saya tidak rekomendasi untuk diganti. Why? Oh, Karena link yang lama pasti akan mati, Pak. Iya kan? oke, Kan oke, usernya baik. berubah. Kecuali Ya, Bapak belum membagikan banyak, no problem dirubah. Kan belum banyak dibagikan. Tapi kalau ya. misalnya Bapak sudah, orang sudah banyak tahu yang dari yang pertama, begitu Bapak rubah username-nya, link yang lama mati, Pak. Suatu saat Oke. orang lagi butuh link itu, diklik nggak bisa dibuka, Pak. Karena Bapak sudah berubah dari username yang baru. Kalau masalah nama di dalam apa namanya digital tools itu bisa dirubah. Posisi jabatan bisa dirubah, nomor handphone, alamat email bisa dirubah, foto pun bisa dirubah. Tapi username saya tidak menyarankan dirubah jika Bapak Ibu sudah membagikan ini ke banyak orang. Kalau belum dibagikan banyak orang, nggak apa-apa, Pak. Dirubah aja nggak apa-apa. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Yosef. Siap. Oke. Malam Pak Yosef. Yes. Malam Pak Yosef. Yes, silakan. Malam. Sampai di Pak Ya Arnold. Pak. Ya, Pak Arnold. Maaf Pak, ini baru bergabung nih. Siap. Ya, Bapak. jadi saya hanya mau tanya aja tentang digital camp yang batch 2 nih. Saya kan baru pertama nih. Yes. Jadi nanti saya tunggu jadwalnya nih setiap kali ada dari admin ya untuk jadwal untuk seperti pertemuan-pertemuan ini supaya Ini kami bisa lihat. sekarang kan pertemuan Ya. batch kedua yang pertama kan, Pak? Ini kan kita Iya, pertemuan. Jadi nanti kita atur lagi di grup, kan Bapak ada di grup toh? iya. Ada di grup kan? Kita disuruh di sana Iya. kapan kita waktunya. Karena gini Bapak Ibu, seminggu sekali kita akan Zoom. Jadi kita nanti iya. ada masalah di lapangan, silakan Anda sampaikan, saya akan bantu jawab. Iya. Tapi yang lebih penting sebetulnya Pak, adalah link-link yang kami kirimkan setiap hari Bapak terima 4. Itu dulu, itu lebih penting Pak. Karena itu bisa untuk aktivitas harian Anda Pak. Ya, Siap, kalau siap. member yang lain kan terimanya cuma sebulan 3. Ya, Iya. itu pun tergantung tema. Jadi kalau tanggal 1 temanya apa, tanggal 11 temanya apa, tanggal 21 temanya apa. Jadi kalau produk, Iya. ya pasti sebulan sekali dia bakal terima. Tapi kalau Anda peserta digital camp, setiap hari pasti Anda terima. 1 tentang Siap. produk, 1 tentang soft selling, 1 tentang edukasi, 1 tentang rekrut. Pasti terima Pak, setiap hari Pak. Artinya Anda Siap. senjatanya jadi banyak nih. Gitu ya. Terima kasih Pak. Baik. Pada saat Anda membagikan link itu, Anda misalnya bingung nih, Anda tanya aja di grup, Pak Herman, ini saya begini, enaknya ke siapa ya? Nanti saya akan bantu jawab Pak di grup Pak. Gitu. Jadi Siap. coaching pendampingan saya nantinya adalah setiap hari saya dampingi melalui grup, melalui chattingan WA. Kalau saya ada materi khusus yang mau saya sampaikan, kalau tidak sempat ketemu dengan Zoom, saya biasanya kirim berbentuk voice note Pak. Saya akan rekam, saya ngomong, kemudian saya send di situ. Bapak bisa baca juga di grup Pak. Jadi sebulan penuh Bapak saya dampingi Pak, jangan khawatir. Sebulan penuh, 30 hari saya dampingi. Siap. Sebulan 4 kali kita Zoom online seperti ini, kita bisa ngobrol tatap muka secara virtual, plus setiap hari saya dampingi di grup. Dan setiap hari Bapak terima 4 teks tadi. Gitu Pak ya. Ini tiap hari Selasa malam ya Pak? Tiap Selasa malam ya Pak? Nanti kita bicarakan di grup. Kebetulan kan ini kan baru mulai. Hari ini kan baru mulai, makanya kalau nunggu besok-besok kelamaan. Jadi kita mulai dulu, biar kita samakan visi dulu, samakan persepsi dulu, nanti ke depannya kita bisa atur kapan kita mau ketemu. Yang banyak yang bisa yang mana. Kalau batch pertama itu Senin malam. Senin malam kita ketemu, nah cuma kan nggak mungkin saya gabungan dengan batch 1. Karena gabungan mereka sudah ilmunya sudah tinggi. Ada nanti bingung ngikutin mereka ya. Nanti setelah batch 1 selesai nanti kita bisa pindah ke Selasa malam. Senin pagi. Senin malam gitu Pak. Gitu Pak Arnold. Thank you. Siap, makasih Pak Yosef. Siap, thank you Pak Arnold. Oke. Ya, silakan. Pak Boyka. Pak Herman. Ya, siapa nih? Pak Edi. Ya, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Saya cuma penasaran, Pak, karena masih awal, foto nggak muncul. Penasaran, Pak. Penasaran biar berikut bawahnya bisa benar. Sama itu belum bisa digabung, Pak. Yang mana digabung? Pasport sama yang link pertama itu, yang ada lambang merah itu kan bisa digabung ya, pasport masukin ya Pak ya. Digabung gimana? Saya nggak ngerti Pak, maksudnya Pak. Pertama kan kita pencet link yang halaman pertama itu, yang ada tulis apa lambang kita itu apa Pak. Terus
pasportnya bisa dimasukin ya Pak ya? Dimasukin Pas- kemana, Pak? Saya nggak ngerti, Pak. Masukin ke link halaman pertama. Oh, save to home screen, Pak. Ya, Save to home bisa screen. ya. Bisa, Pak. Nanti habis ini apa ya? Habis ini selesai, Pak. Nah, Bapak ini jangan, kan saya sebentar, masih Pak, bingung-bingung itu Pak. sorry, Pak Edi. Habis Hmm. Zoom ini nanti saya khusus untuk Bapak. Jadi Zoom ini selesai, Oh. Bapak jangan live dulu. Nanti saya kursusin Ya. buat Bapak. Ya, Privat. Ya. Baik. Jangan live dulu, Pak. Habis ini selesai ya, Pak ya. Ini bentar lagi Ya, selesai. terima kasih. Siap. Terima Thank kasih. you. Ya. Oke. Siap. Pak, Siap. saya menjawab Pak Boingan. Pak Boingan, nanti Anda dapat nih, Pak. Dapat ID. Dapat ID dari kami. Bentuknya seperti ini bentuknya. Sebentar. Jadi nanti semua peserta, khusus peserta digital camp, Anda mendapatkan digital ID. Bukan digital ID yang di Voka Passport, tapi ID benar-benar ID. Jadi bisa Anda bagikan ke orang-orang gitu ya. Contohnya nih ya, contohnya digital ID itu ini Pak. Nanti akan seperti ini Pak ketemunya Pak. Ya, ada nama Anda. Jadi kayak kartu nama Pak. Jadinya kayak kartu nama. Ya, kartu nama digital. Anda bisa bagian ini. Bagian-bagian ini kepada orang lain. Jadi kalau punya Pak Boy kan jadi seperti ini Pak. Saya rubah aja. Ini punya Pak Boingan. Itu Pak, digital ID-nya Pak. Nah, itu ada. Ya, jadi ini digital ID Bapak. Nanti Bapak akan dapat. Tenang aja Pak. 1-2 hari ini pasti Bapak dapat. Nanti ada dapat giliran. Ada dapat link ini Pak. Itu kalau di scan itu bisa langsung, bisa juga Pak di scan. Tapi kalau mau dipencet juga bisa. Klik akan connect Pak ke Sari Ami Bapak. Gitu Pak. Jadi ini semuanya sudah kita bikin secara digital. Lebih canggih lah ya Pak. Jadi benar-benar nggak main-main gitu ya. Kalau klik more about-nya juga sama Pak. Klik dia akan connect-nya juga ke apa namanya Voga Sari Ami Anda. Itu Pak ya. Itu Pak Boingan. Menjawab ya. Ini digital ID. Ini kayak kartu nama digital Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Siap. Kalau nggak ada pertanyaan, thank you. Terima kasih banyak buat teman-teman peserta Digital Camp Batch 2 ataupun yang baru bergabung di Voga. Explore Voga semampu Anda, karena di situ materinya banyak banget. Saya bahkan sampai lupa saya materinya apa aja, karena saking banyaknya. Silakan Anda explore ya. Kalau ada yang masih nggak jelas, Anda bisa tanyakan di grup. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum di grup Voga Talk 1, 2, 3, silakan bergabung di Voga Talk. Di grup Voga Talk. Oh ya, bagi yang belum bergabung di Voga Talk, Anda bisa bergabung di grup Voga Talk 3 deh. 3 aja itu masih ada space. Anda bisa bergabung. Nah, silakan Anda klik saja, maka otomatis akan masuk ke grup Voga Talk 3. Bagi teman-teman yang belum ada di grup, segera bergabung di grup. Karena ada nanti ada beberapa informasi, kami share-nya adalah di grup. Gitu ya. Oke. Sekali lagi, terakhir saya akhiri, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup sebentar. Pak, grup itu kalau Digicamp batch 2 sudah termasuk kan ya Pak ya? Beda Pak. Nggak usah masuk lagi ke batch 3. Jangan Pak, karena nanti grup di Label nanti akan saya hapus setelah 1 bulan. Jadi Bapak sebaiknya Berarti masuk juga di saya Voga belum Talk masuk. 3. Saya masuk yang itu ya, Voga Talk 3 itu ya. Iya. Kalau Bapak sudah masuk Voga Talk Oke. 1, 2, atau 5, nggak usah masuk Pak. Karena kita ada Belum, 1, saya 2, belum masuk, 3, Pak. 4, 5. Anda masuk salah satu. Pilih salah satu aja karena sama aja. Ya. Jadi yang Siap, Pak. grup Digital Camp itu hanya 1 bulan. 1 bulan nanti saya akan hapus. Jadi nanti kita akan fokusnya di grup Voga Talk. Itu? Sip. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih banyak ya. Terima Oke. kasih.